Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Anime. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari Tensei Shitara Slime Dataken berdasarkan live novelnya. Video ini juga merupakan kelanjutan cerita dari video sebelumnya, jadi bila kalian belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu. Video ini adalah spoiler dari kelanjutan anime ataupun manganya, jadi untuk kalian yang tidak suka spoiler, kalian dapat close video ini. Sebelum kita mulai videonya, saya cuma ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini, kalian juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila channel ini update video terbaru, dan saya sangat berterima kasih bila kalian dapat share video-video dari channel ini. Oke, daripada basa-basi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Terlihat Rimuru dan Raja Brumun masih mengobrol. Rimuru mengatakan kepada Raja Brumun bahwa Rimuru ingin menjadikan kerajaan Brumun sebagai pusat logistik. Mendengar hal tersebut membuat Raja dan Ratu Brumun terlihat bahagia, yang mana rencana tersebut pasti akan membuat keuntungan yang besar untuk negara Brumun. Keesokan harinya Rimuru memutuskan untuk bertemu Raja Dwarf, dan dari obrolan tersebut Rimuru mengetahui bahwa jalan menuju Tempest sangat ramai dilewati oleh banyak orang, di mana orang-orang tersebut ingin melihat festival yang ada di Tempest. Selain itu, jumlah bangsawan yang datang ke Tempest melebihi dari yang telah direncanakan oleh Rimuru. Raja Dwarf juga mengetahui bahwa rumor tentang Rimuru imbang melawan Hinata adalah tidak benar, dan karena Raja mengetahui bahwa itu adalah kebohongan, Rimuru menceritakan detail kejadiannya kepada Raja Dwarf. Raja Gazel sangat kagum karena Rimuru dapat mengalahkan Hinata. Gazel juga tahu alasan Gereja Barat tiba-tiba ingin bekerja sama dengan negara Dwarf. Padahal selama ini Gereja Barat tidak ingin melakukan kerjasama apapun dengan kerajaan Dwarf. Dan hal tersebut karena Rimuru meminta Gereja Barat untuk bekerja sama dengan negara Dwarf. Saat Raja Gazel mengobrol dengan Rimuru, Rimuru mengetahui bahwa Raja Gazel mencoba untuk membaca isi pikiran Rimuru dengan menggunakan skill diktator miliknya. Walaupun mereka berdua adalah teman, Rimuru tidak membiarkan Gazel membaca pikiran miliknya. Rimuru akhirnya mengerti bahwa selama ini Raja Gazel membuat keputusan yang tepat untuk negaranya karena Raja Gazel dapat membaca pikiran lawan bicaranya. Melihat hal tersebut membuat Raja Gazel kagum bahwa Rimuru dapat mengetahui skill yang dimiliki olehnya. Walaupun Rimuru menceritakan tentang kejadian melawan Gereja Barat kepada Raja Gazel, akan tetapi Rimuru tidak memberitahu siapapun termasuk Raja Gazel tentang Luminas. Di suatu pagi, Yumu dan partinya datang ke Tempest, dan Yumu langsung menyapa Rimuru setibanya di Tempest. Perlu kita ketahui bahwa saat ini Yumu telah menjadi raja di negara Falmouth, dan hal tersebut sesuai dengan keinginan Rimuru. Yumu juga mengatakan kepada Rimuru bahwa kerajaannya akan setia dan akan mengikuti semua keputusan dari Rimuru. Sejak Yumu berkuasa atas kerajaan Falmouth, negara Falmouth telah mengganti namanya menjadi negara Farminas, dan oleh sebab itu, Yumu juga menambah nama belakangnya menjadi Yumu Farminas. Saat ke Tempest, Yumu juga membawa Miulan dan Grusius, di mana ternyata Miulan telah menjadi istri dari Yumu. Di sana Miulan juga mengatakan akan setia dan mengikuti perintah dari Rimuru, dan mereka pun mengobrol tentang kondisi negara Farminas saat ini. Rimuru juga mengatakan kepada Yumu bahwa hutang negara Falmouth kepada Tempest sebelumnya sudah Rimuru anggap lunas. Hal tersebut karena Yumu saat ini telah menjadi raja di negara tersebut, dan hal tersebut adalah inti dari konspirasi yang Rimuru lakukan kepada negara Falmouth. Pada sore harinya, Rimuru memutuskan untuk pergi ke negara Ingrasia untuk bertemu dengan Yuki, dan Rimuru juga ingin melihat murid-muridnya yang ada di sana. Saat memasuki tempat asosiasi kebebasan, Rimuru bertemu kenalan lamanya yang bernama Grace, dan terjadilah obrolan santai di antara mereka berdua. Setelah selesai mengobrol dengan Grace, Rimuru memutuskan untuk langsung menemui Yuki. Setelah bertemu Yuki, Yuki terkejut dengan apa yang telah terjadi dengan Rimuru sampai-sampai Rimuru telah menjadi Demon Lord. Di sana juga mereka membicarakan tentang Hinata, dan di sana juga Rimuru mengatakan kepada Yuki bahwa dia ingin Yuki untuk hadir dalam event yang dia buat.
Setelah mendengarkan permintaan Rimuru, Yuki mengatakan akan hadir dalam event yang Rimuru buat. Yuki juga mengatakan bahwa semua pekerjaan yang dia miliki akan diurus oleh asistennya bernama Kagali. Di ruangan tersebut terlihat Kagali dan Rimuru saling menyapa satu sama lain. Yuki juga mengatakan bahwa Kagali sudah banyak membantu para petualang dalam masalah penjelajahan mereka. Dan di sini kita juga mengetahui bahwa Kagali adalah Kazarem yang sedang menyamar menjadi asisten dari Yuki. Kagali juga mengatakan bahwa terdapat reruntuhan di dekat wilayah Dagruel. Di sana ditemukan ada banyak harta dan oleh karena itu membuat para petualang menjadi semangat dalam menjelajahi runtuhan tersebut. Setelah mendengar cerita Kagali, Rimuru juga menceritakan bahwa dia juga menemukan runtuhan kuno di wilayah Claymont, di mana dalam reruntuhan tersebut banyak menyimpan harta, akan tetapi Rimuru mengatakan bahwa dia tidak setuju dengan eksploitasi pada tempat yang memiliki sejarah. Bagi Rimuru reruntuhan kuno adalah peninggalan sejarah yang harus dihormati dan walaupun banyak menyimpan banyak harta, harus ada pertimbangan yang lebih untuk mengambil harta tersebut, dan Kagali sependapat dengan pemikiran Rimuru. Kagali juga berencana untuk memberi pendidikan kepada para petualang yang akan menjelajahi reruntuhan kuno, yang mana agar para petualang tidak sembarangan dalam mengambil harta di dalamnya yang dapat merusak reruntuhan tersebut. Karena Kagali adalah seseorang yang ahli dalam menjelajahi reruntuhan, Rimuru menginginkan Kagali untuk menjelajahi reruntuhan yang ada di wilayah Claymont. Akan tetapi saat ini lokasi tersebut termasuk dalam wilayah kekuasaan Milim, di mana Kagali harus mendapatkan izin dari Milim untuk menjelajahi wilayah tersebut. Rimuru berkata bahwa Milim akan menyetujui Kagali dalam menjelajahi reruntuhan di wilayahnya. Akan tetapi Rimuru juga berkata bahwa Milim pasti akan ikut dalam menjelajahi reruntuhan tersebut. Rimuru mengatakan bahwa dia ingin bekerja sama dengan Asosiasi Kebebasan untuk menjelajahi reruntuhan tersebut. Rimuru juga akan membayar pihak asosiasi dengan syarat semua harta menjadi milik Rimuru, di mana Rimuru ingin barang-barang kuno tersebut dapat mengisi museum miliknya. Kerjasama antara Rimuru dan Yuki pun terjalin, dan mereka pun pergi dari tempat asosiasi tersebut. Yuki mengatakan bahwa dirinya telah mempersiapkan barang-barang yang akan dibawanya ke Tempest. Rimuru juga mengatakan bahwa dirinya akan membawa murid-muridnya untuk melihat event besar tersebut, dan Rimuru pun pergi ke sekolah. Setelah sampai di sana, terlihat para anak murid Rimuru sangat senang dengan kehadirannya, dan para murid semakin senang saat Rimuru mengajak mereka untuk ikut ke event yang Rimuru adakan. Pada saat para murid sedang bersiap-siap, terlihat ada seorang guru yang menyampiri Rimuru, dan guru tersebut bernama Klus. Klus bercerita kepada Rimuru bahwa anak-anak telah berkembang sangat pesat, di mana anak-anak telah mampu mengalahkan Klus yang merupakan mantan petualang tingkat A. Mendengar hal tersebut membuat Rimuru kaget. Klus juga sempat meminta Yuki untuk mencari guru yang baru untuk anak-anak tersebut. Klus berkata bahwa dirinya tidak dapat lagi bersaing dengan anak-anak tersebut. Klus berkata bahwa tanpa guru yang kuat akan membuat anak-anak tidak berkembang. Rimuru juga berkata kepada Klus akan membuat sekolah di negara Tempest. Dengan begitu anak-anak tersebut dapat berlatih di sana. Mendengar hal tersebut membuat Yuki senang. Akan tetapi Yuki berkata bahwa akan sulit bagi anak-anak manusia untuk bersekolah di tempat para monster, karena sekolah tersebut belum dibuat oleh Rimuru. Mereka pun memikirkan solusi lain untuk saat ini. Rimuru menyarankan untuk meminta orang kuat dalam latihan tanding dengan anak-anak tersebut setiap minggunya. Karena anak-anak tersebut terhubung dengan roh, Rimuru menyarankan Hinata dan Gereja Barat untuk menjadi lawan bagi anak-anak tersebut. Ketika mereka masih memikirkan solusinya, para anak-anak tersebut datang dan mereka sudah siap untuk pergi ke Tempest. Dan mereka semua pun pergi ke Tempest dengan kekuatan teleport milik Rimuru. Dan hal tersebut membuat Yuki sangat kaget. Setelah sampai di Tempest, Rimuru mengantar mereka menuju penginapan yang telah disediakan oleh Rimuru. Rimuru juga memberikan anak-anak muridnya 100 koin perak untuk jajan mereka selama 3 hari di Tempest. Selain itu, Rimuru juga memberikan anak-anak tersebut liontin, di mana liontin tersebut berguna untuk mengetahui keadaan mereka apabila mereka dalam bahaya. Dan setelah itu Rimuru pergi dari tempat penginapan mereka. Di malam hari sebelum festival, Rimuru menemui tim Masayuki yang baru tiba di Tempest, di mana para tim Masayuki membawa para elf yang selama ini menjadi budak Ortus.
ketika Rimuru datang, rekan-rekan Masayuki sangat berisik dengan membangga-banggakan Masayuki di depan Rimuru, di mana terlihat Rimuru ingin marah atas sikap mereka. Akan tetapi Rimuru memutuskan untuk menahan amarahnya, dan Rimuru berterima kasih kepada Masayuki dan partinya karena telah membebaskan Elf, yang mana Elf saat ini adalah rakyat dari Tempest. Sebagai bentuk terima kasih, Rimuru memberikan hadiah kepada Masayuki dan rekannya, yang mana hadiah tersebut adalah kesempatan bagi Masayuki dan para rekannya untuk tinggal selama yang mereka inginkan, dan Masayuki dan para partinya akan mendapatkan pelayanan terbaik dari Tempest. Di sana, rekan Masayuki menganggap bahwa Rimuru takut dengan sosok Masayuki dan meremehkan Rimuru. Di sana juga para rekan Masayuki mendorong dan meminta Masayuki untuk menghabiskan Rimuru dengan alasan untuk kebaikan bagi perdamaian dunia. Karena melihat keributan tersebut, Yuki memutuskan menghampirinya, dan terlihat Jinrai kaget dengan kehadiran Yuki di sana. Di sana Yuki mengatakan bahwa Asosiasi Perdamaian telah menjalin kerjasama dengan Rimuru. Yuki juga mengatakan bahwa Rimuru ingin menjalin kerjasama dengan para manusia. Oleh sebab itu Rimuru masih membiarkan mereka untuk hidup karena telah menghina Rimuru. Dan itu jugalah sebabnya Rimuru menahan amarahnya. Akan tetapi rekan-rekan Masayuki kesal atas perkataan Yuki karena secara tidak langsung telah menghina Masayuki, dan Masayuki memutuskan untuk menghentikan keributan yang diciptakan oleh rekan-rekannya. Rimuru juga mengatakan akan menerima tantangan dari parti Masayuki dengan syarat Masayuki dan para partinya dapat menang dalam turnamen yang bakal Rimuru adakan di Tempest. Mendengar hal tersebut membuat para parti Masayuki sangat bersemangat. Akan tetapi, Masayuki tidak terlihat bergairah dengan hal tersebut, di mana Masayuki selalu terlibat masalah akibat fans fanatik dirinya. Dengan sangat terpaksa, Masayuki menerima tantangan yang dibuat oleh Rimuru. Hal tersebut membuat Yuki kaget. Yuki tidak menyangka bahwa Masayuki akan menerima tantangan dari Rimuru, dan Masayuki mengatakan bahwa semua masalah akan selesai dengan sendirinya. Karena Masayuki sudah terbiasa dengan masalah seperti ini terjadi, yang mana masalah seperti ini akan selesai dengan sendirinya. Setelah bertemu dengan Masayuki, saat ini Rimuru telah berada di ruangan yang telah disiapkan untuk pesta para bangsawan. Terlihat di mana sudah banyak para bangsawan yang hadir di Tempest, dan hal tersebut membuat Tempest sangat kewalahan dalam melayani mereka. Di sana juga terlihat para bangsawan terlalu banyak permintaan. Setelah itu, Rimuru pun memperkenalkan dirinya di hadapan para bangsawan yang hadir, dan pesta pun dimulai. Di sana Rimuru meminta para wanita elf untuk menjadi pelayan dalam pesta tersebut, dan hal tersebut membuat semua orang yang ada dalam pesta tersebut senang. Para bangsawan juga terlihat senang dengan makanan dan minuman yang telah dibuat dari kolaborasi Suna dan Yoshida, di mana semua orang yang berada di Tempest bekerja sama dalam memeriahkan pesta tersebut. Bahkan Hakuro dan anaknya ikut membantu dalam membuat makanan untuk pesta tersebut. Di sana juga terlihat Hinata yang berdebat karena makanan sushi dan sashimi yang dibuat Tempest, dan tidak lama kemudian terlihat Yuki ikut berdebat dengan Hinata di sana, maupun mereka terlihat bertengkar. Akan tetapi mereka bersenang-senang di pesta tersebut. Tidak lama kemudian, Rimuru mendapatkan informasi bahwa ada benda besar dengan aura mengerikan mulai mendekati Tempest, dan ternyata hal tersebut adalah rombongan dari Kekaisaran Elmesia dari negara Sarion. Mendengar hal tersebut membuat keributan di pesta tersebut. Raja Gazel mengatakan bahwa jika Kaisar Elmesia sampai keluar dari negaranya, hal tersebut akan membuat gempar para bangsawan yang ada di sana. Raja Gazel juga mengatakan bahwa negara Elmesia adalah negara adidaya. Negara tersebut memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Bahkan Elmesia adalah penguasa yang kuat hingga menyebut dirinya sebagai dewa, di mana Elmesia adalah seorang high elf yang sudah hidup ribuan tahun, dan saat ini, tidak ada seorang pun pemimpin negara yang pernah bertemu dengan dirinya. Maka dari itu, dengan keluarnya Elmesia dari negara Sarion membuat para bangsawan menjadi heboh. Di sana Elmesia berterima kasih kepada Rimuru karena telah diundang dalam pesta tersebut. Di sana tiba-tiba Rap Hell memperingati Rimuru dengan kehadiran Elmesia. Kalaupun Elmesia tidak mengeluarkan aura mengancam, akan tetapi Rimuru merasa bahwa Elmesia memiliki kekuatan setingkat dengan Demon Lord.
dan Rimuru tidak ingin bermusuhan dengan Elmesia. Terlihat Rimuru menyambut kedatangan Elmesia, dan ketika Elmesia mendekatkan wajahnya ke Rimuru, Elmesia berbisik kepada Rimuru bahwa dirinya ingin Rimuru meluangkan waktu untuk mengobrol berdua dengannya, dan setelah mendengarkan hal tersebut, Rimuru mengatakan bahwa dia akan meluangkan waktunya untuk mengobrol berdua dengan Elmesia, dan terlihat Elmesia bergabung dengan pesta yang dibuat Rimuru maupun hanya sebentar mengobrol dengan Elmesia. Akan tetapi hal tersebut membuat Rimuru sangat lelah, dan Raja Gazel juga merasakan hal yang sama dengan Rimuru alami, dan pesta pun berlanjut. Terlihat juga Milim tiba bersama bawahannya yang mempunyai kekuatan luar biasa, di mana Milim juga mengajak Carrion dan Frey bersamanya, dan hal tersebut membuat semua orang tertegun. Walaupun terjadi sedikit keributan, akan tetapi Milim dan rombongan bergabung dengan pesta tersebut. Melihat para monster yang tanpa etika dalam berpesta, para bangsawan hanya terdiam melihat hal tersebut. Alur cerita Tensei Shitara Slime Dataken akan selesai di sini, dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe channel ini, serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini dan linknya saya letakkan di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.